Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Adik Wibowo, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saat ini HIV dan AIDS telah menyebar luas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran HIV dan AIDS ini sudah berdampak pada semua orang, baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau anak-anak, baik mereka yang berperilaku berisiko maupun yang tidak. HIV dan AIDS ini mengandung stigma dan diskriminasi yang tinggi terhadap pengidapnya. Hal ini terutama karena pada awalnya HIV dan AIDS terjadi pada kelompok berperilaku berisiko seperti hubungan seks berganti-ganti pasangan dan penggunaan alat suntik narkoba bersama. Perkembangan selanjutnya, HIV dan AIDS telah menyebar pula pada orang yang tidak mempunyai perilaku berisiko seperti melalui transfusi dan penularan dari ibu kepada anak-anaknya. Mereka ini pun mendapat stigma dan diskriminasi. Pada video kali ini akan saya jelaskan apa itu HIV dan AIDS. Kemudian penyebab langsung HIV dan AIDS, dan selanjutnya perilaku berisiko terhadap HIV dan AIDS. Apa itu HIV dan AIDS? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul akibat rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia karena terjadinya infeksi oleh virus HIV. AIDS umumnya ditandai dengan adanya infeksi oportunistik, yaitu infeksi akibat virus, bakteri, jamur, atau parasit yang terjadi pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan keadaan ini dapat menyebabkan kematian. Kondisi ini terjadi karena jumlah sel darah putih yang disebut sel CD4 tidak cukup kuat dalam melawan kuman penyakit. Bahkan bakteri atau jamur yang biasanya tidak berbahaya dan hidup normal di dalam maupun di permukaan tubuh manusia dapat menimbulkan infeksi pada penderita AIDS. Beberapa jenis infeksi oportunistik yang sering terjadi pada penderita AIDS antara lain yaitu kandidiasis, terjadi misalnya di mulut atau di usus, tuberkulosis, toksoplasmosis, pneumonia, dan herpes simplex. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebab langsung HIV dan AIDS. HIV dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang berisiko, baik antara laki-laki dan perempuan maupun pada sesama jenis kelamin, dalam hal ini laki-laki dan laki-laki. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual lewat vaginal, anal, maupun oral dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Kedua, penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui penggunaan bersama jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah orang yang terinfeksi HIV. Memakai jarum suntik bersama dengan orang lain atau menggunakan jarum suntik bekas akan membuat seseorang memiliki risiko yang sangat tinggi untuk tertular HIV. Ketiga, selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV yang mengandung atau menyusui berisiko untuk menularkan HIV kepada janin dan bayinya. Penularan yang keempat adalah melalui transfusi darah. HIV juga dapat ditularkan melalui transfusi darah yang diperoleh dari mereka yang terinfeksi HIV. Namun, saat ini sudah semakin jarang ditemukan kasus tertular HIV dari transfusi darah karena sudah berjalannya upaya pencegahan di mana setiap darah atau bagian tubuh atau organ yang didonorkan sudah dites HIV dulu sebelumnya. Berikutnya adalah uraian tentang perilaku berisiko terhadap HIV dan AIDS.
Beberapa perilaku yang meningkatkan risiko penularan HIV dan AIDS adalah: yang pertama, berhubungan seksual dengan orang yang berisiko tanpa menggunakan pengaman, baik melalui vagina, anus, maupun mulut. Kedua, berganti-ganti pasangan seksual. Ketiga, menggunakan jasa pekerja seks. Keempat, menggunakan narkoba suntik secara bersama. Kelima, perilaku hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki. HIV dan AIDS dapat mempunyai dampak yang luas pada penurunan produktivitas masyarakat. Dampak HIV dan AIDS bukan saja pada kondisi kesehatan mereka yang mengidap HIV dan AIDS, tetapi hal ini dapat berakibat lebih luas, mulai dari beban ekonomi pada individu yang bersangkutan, keluarganya, masyarakat sekitar, sampai pada negara secara umum. Adanya stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang mengidap HIV dan AIDS, yang bahkan sering pula terjadi stigma diri sendiri dari para pengidap HIV dan AIDS sendiri, akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Stigma kepada pengidap HIV dan AIDS menjadi sangat penting untuk diatasi secara bersama. Sekian penjelasan dari saya, Profesor Adik Wibowo, FKM UI. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.